Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat sekalian yang saya hormati, kita masih sedang membahas metode Katsayan dalam merubah karakter anak atau membentuk karakter anak. Dan kita telah menerangkan berulang-ulang bahwa target yang kita harapkan dari apa-apa yang kita lakukan itu adalah perubahan. Sedangkan sekolah-sekolah sebagai lembaga yang katanya lembaga pendidikan ternyata hanya berfokus kepada pengajaran, di mana pengajaran itu adalah transfer of knowledge, memindahkan pengetahuan, sehingga anak itu hasilnya paham. Jadi anak dapat apa di sekolahan? Paham pelajaran. Dan itu dinilai dengan ujian tertulis, ujian wawancara dan seterusnya. Nah, kita tahu di saat kita hanya mentargetkan paham, tidak akan terjadi perubahan pada anak. Maka di saat kita itu menginginkan perubahan, maka tidak boleh berhenti pada paham. Kita tahu bahwa untuk sampai kepada perubahan itu harus melalui 5 tahapan. Paham, yakin, sadar, sikap dan perbuatan, kemudian baru yang kelima, perubahan. Paham itu letaknya di otak. Anak memahami, mengerti. Maka setelah anak itu memahami atau mengerti, maka didorong agar anak meyakini supaya dari otak masuk ke dalam jiwa. Karena ilmu pengetahuan kalau masuk ke dalam jiwa itu akan menjadi yakin. Nah, bagaimana caranya? Caranya paham tadi itu harus dibersihkan dari keraguan. Sehingga di saat kita berhasil membuat anak itu tidak ragu-ragu lagi kepada pemahamannya, maka akan masuk ke dalam jiwa. Di saat seorang pengasuh dengan sabarnya meyakinkan anak
dengan mempermasalahkan keraguannya, kenapa kok ragu-ragu begini, maka dijawab satu persatu pemahamannya. Maka anak itu pun akan berubah. Karena modalnya perubahan itu dari keyakinan. Paham saja tidak cukup. Nah, kemudian setelah anak yakin, jadi dari paham anak itu dipindahkan dari paham di otak kepada yakin di dalam jiwa. Caranya bagaimana? Dengan menghilangkan keraguan-keraguannya. Maka berikutnya anak itu disadarkan. Apa sih sadar itu? Sadar itu adalah mengerti akan kebutuhan. Orang yang sadar itu orang yang meyakini bahwa ini memang kebutuhan saya. Saya rugi kalau saya tidak dapat ini. Dia yakin betul. Maka mudah sekali untuk dia menangkap keyakinannya untuk menjadi bahannya dalam merubah jiwanya. Nah, kita lihat berbicara tentang sadar. Sadar itu paham juga, sama. Seperti halnya paham itu adalah paham, yakin adalah paham, maka sadar pun adalah paham. Lah, kalau gitu apa bedanya, Ustaz? Paham itu mengerti, yakin itu mengerti, sadar itu mengerti. Tiga-tiganya paham, sama. Terus apa bedanya? Bedanya di saat otak itu paham, dia masih mengandung keraguan. Sehingga banyak orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena orang berilmu itu adalah orang yang paham, tapi belum tentu yakin. Sehingga di saat kita memeriksa, kenapa ya si fulan padahal rajin membaca buku, keluar masuk perpustakaan, hafal, mampu menerangkan pelajaran, mampu menerangkan pengetahuan. Tapi kok nggak berubah ya? Kenapa ya? Nah, jawabnya karena dia masih diselimuti oleh keraguan. Oleh karena itu, paham itu harus dirubah menjadi yakin. Kalau paham itu berubah menjadi yakin, dia akan masuk ke dalam jiwa. Jiwa tidak akan menerima sesuatu yang meragukan. Jiwa hanya bisa menerima sesuatu yang meyakinkan. Tidak ada keraguan lagi. Semakin diyakini sesuatu, semakin kuat jiwa itu dalam memegangi paham tersebut. Nah, terus Ustadz, apa bedanya antara yakin dengan sadar? Ya, sadar itu sama dengan yakin. Dua-duanya paham juga. Yakin itu adalah paham, sadar juga adalah paham. Hanya bedanya, yakin itu adanya di dalam jiwa, sedangkan
Sadar itu adanya di dalam lubuk jiwa. Jadi lebih dalam lagi. Di jiwa yang paling dalam. Di mana yakin itu terbentuk, masuk ke dalam jiwa di saat seseorang tidak ragu-ragu lagi. Nah, kapan keyakinan itu bisa jadi sadar? Keyakinan itu berubah menjadi kesadaran? Jawabnya di saat seseorang itu mengerti, meyakini bahwa ini adalah kebutuhannya. Dia akan rugi kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, itu orang sadar. Orang sadar. Saya contohkan contoh yang ekstrim. Anak kecil kita kasih uang $100, dibuang. Loh, kita bilang, kenapa nak dibuang? Uang mainan katanya. Oh, uang mainan. Gak laku ayah, gak laku itu. Loh kok gak laku? Bukankah ini $100? Iya, saya juga punya kalau kayak gitu sih katanya. Karena dia juga biasa main uang-uangan, iya atau tidak? Nah, ini dianggapnya sama dengan uang-uangan itu. Ya sudah. Nah, nanti ayah akan buktikannya bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Dah, akhirnya pergilah si ayah ke money changer, dia tukar. Nih, Mbak, tukar dong dengan 2000-an. Wah, kalau 2000-an bisanya nanti jam 1 siang ya Pak ya. Saya harus tukar dulu uangnya. Ya enggak apa-apa. Nah, jam 1 siang dia bawa anaknya itu. Nih Mbak, maka dia berikan uang $100 itu. Kok sebagai gantinya dia diberi satu gepok uang 2000-an. Nih nak buat kamu. Hah, ayah, kenapa kok banyak begini? Lah itu tadi yang kamu bilang uang mainan itu, ini jadinya. Oh, baru sadar betapa berharganya uang $100. Nah, baru seseorang itu setelah sadar, nah di sini dia terbuka. Kita lihat lawannya ketidaksadaran itu banyak sekali. Orang mabuk tidak sadar, orang pingsan tidak sadar, orang kesurupan tidak sadar, orang gila tidak sadar. Oh, itu yang ekstrim Ustaz, jangan yang ekstrim. Ada banyak sekali yang tidak ekstrim. Contohnya, seseorang berbuat dengan kebiasaan semata-mata. Sadar atau tidak? Tidak sadar. Seseorang berbuat karena ketidaksengajaan. Nah, dia berbuat sesuatu karena tidak sengaja. Maka tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena tidak sadar. Terus apalagi Ustaz? Seseorang berbuat karena ikut-ikutan. Sadar atau tidak orang ikut-ikutan? Sadar. Orang ikut-ikutan membebek. Orang yang membebek itu sadar atau tidak? Tidak sadar. Lah Ustaz, kalau gitu apa bedanya antara sadar dengan tidak sadar? Bedanya sederhana. Orang sadar itu dia mengerti dan membutuhkan. Tapi orang tidak sadar itu bisa jadi mengerti tapi tidak membutuhkan. Seperti anak kecil tadi membuang uang $100. Ya atau tidak?
Dia buang uang $100. Karena dia tidak sadar. Karena dia tidak sadar maka dia tidak membutuhkan. Dibuangnya. Jadi di sini apa sih bedanya antara yakin dengan sadar? Sadar itu adalah sesuatu yang sangat mendalam. Yakin itu sudah hebat, dia ada di dalam jiwa, tapi sadar itu lebih hebat lagi. Ada di dalam jiwa, di dalam lubuk jiwa. Lubuknya jiwa itu apa bahasa Indonesianya? Nurani. Namanya nurani. Nurani itu bahasa Arabnya apa? Fitrah. Fitrah. Kamu ini jangan kejam dong. Jangan sadis. Gunakan nuranimu. Iya atau tidak? Kita sering menasehati orang seperti itu. Iya atau tidak? Kita menasehati orang untuk menggunakan lubuk jiwanya. Untuk menggunakan nuraninya. Nah, dari sini. Maka inilah sadar. Sadar inilah sesuatu yang sedikit lagi mengarah kepada perubahan. Tinggal satu langkah lagi. Maka kita lihat di sini. Di mana seseorang kalau sudah sadar itu gampang didorong untuk berbuat, gampang didorong untuk berkata, gampang didorong untuk bersikap. Perkataan, perbuatan dan sikap pada orang yang sadar itu mudah sekali dihasilkan. Kenapa? Karena orangnya itu dalam keadaan membutuhkan. Dalam keadaan mengerti bahwa ini kebutuhannya. Maka semangatnya tinggi. Orang sadar itu semangatnya tinggi. Sehingga memotivasi orang sadar itu mudah. Jadi seperti alat yang sudah ada baterainya. Tinggal cetek on, jalan dia. Jadi kita bayangkan kalau ada orang sadar tapi belum berbuat, orang sadar tapi belum bersikap, orang sadar tapi belum berbicara, itu berarti switchnya belum nyala, belum on. Tinggal cetek on, nyala langsung kerja. Itu orang sadar. Tapi orang yakin nggak mudah. Dia butuh satu langkah lagi, yaitu meyakini bahwa ini kebutuhannya. Di saat dia meyakini bahwa ini kebutuhannya, nah itulah sadar. Kalau sudah sadar tinggal dicetek, tag off on-nya, cetek, nyala langsung, jalan bekerja. Nah, dari sini di saat kita itu ingin merubah, maka haruslah sadar. Orang yang akan dirubah itu harus menyadari, harus mengerti, harus meyakini bahwa ini adalah kebutuhan saya. Saya akan rugi kalau ini saya tidak miliki. Ini penting banget. Saya akan menyesal kalau saya tidak mendapatkan ini. Betapa bodohnya saya kalau hal ini tidak ada pada diri saya. Nah, itu orang sadar itu. Itu bahasanya orang
Sadar, bahasanya orang sadar itu mementingkan sesuatu, memerlukan sesuatu, takut rugi, takut menyesal. Itu bahasa orang sadar. Tapi kalau orang tidak sadar, walaupun yakin, walaupun paham, dia meninggalkan sesuatu dengan mudahnya. Ya atau tidak? Antum bayangkan, kenapa ada orang meninggalkan sholat wajib? Kenapa ada orang meninggalkan sholat yang wajib? Tidak apa Pak? Tidak merasa butuh. Iya. Tidak merasa butuh. Dia tidak yakin bahwa sholat itu bisa memasukkan dia ke dalam surga. Dia tidak yakin kalau dengan sholat itu dia akan selamat dari api neraka. Dia tidak yakin kalau dengan sholat itu dia akan dicintai oleh Allah. Sehingga kalau dia dicintai oleh Allah, dia berdoa apa saja akan dikabulkan oleh Allah. Nah, ini faktor sadar itu penting sekali. Nah, baiklah, kita ingin sampai kepada tahapan yang kelima, yaitu perubahan. Orang sadar itu dia berbuat, dia bersikap, dia berkata. Namun bisa jadi belum berubah. Kenapa? Karena berubah itu butuh kebiasaan. Berubah itu membutuhkan kebiasaan. Karena berubah itu urusan karakter. Karakter itu bisa berubah kalau seseorang itu menganggap sesuatu itu sudah melekat di dalam dirinya. Untuk bisa melekat itu butuh pembiasaan. Dibiasakan sampai terbiasa, sampai terbentuk menjadi habit, menjadi kebiasaan. Nah, disitulah perubahan terjadi. Karena perubahan itu adalah kebiasaan baru menggantikan kebiasaan lama. Itulah perubahan. Jadi kalau seseorang masih mempertahankan kebiasaan lamanya, maka bisa disebut perubahan atau tidak? Tidak. Dia sudah punya kebiasaan. Nah, karakter, sifat itu adalah suatu kebiasaan. Karakter atau sifat itu adalah suatu kebiasaan. Nah, maka untuk merubahnya harus dibiasakan dengan sesuatu yang merupakan lawannya. Contoh, seseorang biasa bohong, sehingga dia tidak menganggap bohong itu masalah. Maka untuk merubahnya, berubah menjadi jujur, maka dia harus dibiasakan jujur. Sampai jujur itu menjadi kebiasaannya. Terbentuklah karakter yang baru, yaitu jujur. Kemudian dia berhasil meninggalkan kebiasaan lamanya, yaitu bohong. Kemudian berubah dengan kebiasaan barunya, yaitu jujur. Berubahlah dia. Iya, bisa dipahami ini? Ini yang kita bahas pagi ini sesuatu yang jelas atau tidak jelas? Tergambar atau tidak pada diri kita bahwa kita itu bisa merubah orang, merubah karakter orang. Anak nakal kita bisa rubah menjadi anak yang baik.
Anak yang durhaka bisa kita rubah menjadi anak yang saleh. Bisa. Jangan ragu-ragu, itu bisa. Ikuti langkah tadi. 5 langkah itu. Yang pertama apa tadi? Paham. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, sadar. Yang keempat, sikap dan perbuatan. Terus yang kelima, perubahan. Itu lakukan itu. Pelan-pelan anak itu kita dekati. Terus pelan-pelan, yakni sampai dia mengerti. Terus kita yakinkan sampai dia yakin. Terus kita apakan yang ketiga? Kita sadarkan bahwa ini penting banget. Bahwa kamu memerlukan ini. Kamu akan menyesal nanti kalau kamu tidak mendapatkan ini, tidak memiliki ini. Terus berikutnya dorong setelah sadar untuk bersikap dan berbuat. Setelah dia bersikap dan berbuat, biasakan sikap dan perbuatan itu untuk menjadi kebiasaan baru. Maka di saat kebiasaan baru itu menguat, mampu mengalahkan kebiasaan lama, terjadilah perubahan. Nah, jadi perubahan itu kita lihat, perubahan itu adalah bentuk pergantian. Bentuk pergantian apa dengan apa ya? Perubahan itu pergantian apa ya? Kebiasaan lama berubah menjadi kebiasaan baru. Nah, gimana caranya? 5 pelajaran kita ini semua, paham, yakin, sadar, sikap dan perbuatan, kemudian perubahan, sama. Yang kita lakukan metodenya adalah SRRI. SRRI. Apa itu SRRI? Stimulus, R-nya respon, reinforcement. Stimulus. Jadi anak itu dipancing. Kita pancing, kita rangsang supaya dia mau bicara. Supaya dia mau berbuat. Supaya dia mau bersikap. Nah ini distimulus anak itu. Nah, kita pun akan ditanya kenapa harus menggunakan stimulus? Ya, kalau saya menerangkan, yang paham siapa? Saya. Tapi kalau anak itu yang menerangkan, berarti yang paham siapa? Anak itu. Jadi kita pancing anak itu untuk bicara, untuk menunjukkan dirinya paham. Kita pancing supaya anak itu menunjukkan kalau dirinya yakin. Kita pancing anak itu untuk menunjukkan bahwa dirinya sadar. Kita pancing anak itu untuk bersikap, berbuat, berbicara. Ya, jadi kita lihat langkah-langkah ini semua sama, membutuhkan SRRI. Ustaz, RI-nya apa Ustaz? RI-nya reinforcement. Memberikan penguatan, memberikan dukungan. Kamu memang pintar. Kamu memang cakep. Kamu itu bagus sekali. Wah, kamu bisa jadi orang hebat besok nanti. Itu penting buat anak. Ingat bahwa anak itu memerlukan sekali dukungan. Anak itu memerlukan dukungan karena anak itu makhluk Allah yang lemah. Makhluk Allah yang lemah. Makhluk yang lemah itu butuh kekuatan, butuh dukungan. Maka kita beri dukungan berupa apa tadi? RI,
reinforcement. Reinforcement itu adalah penguatan, penguatan atau dukungan. Sehingga catatan kita di sini, menerapkan SRRI dalam mengawal perubahan pada anak asuh agar berkarakter jujur. Ini sebagai contoh. Bisa dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, stimulus. Pengasuh mesti seringkali mendampingi anak asuhnya dan memotivasinya agar terus-menerus bersikap jujur dan berkomitmen dengan kejujuran. Jadi kita kalau mau merubah anak, kita harus ada di sampingnya. Kita dampingi anak itu. Kita dampingi anak itu. Saya tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, ada enggak anak hebat tanpa pendamping? Ada. Ada anak tahu-tahu hebat aja. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Telur itu tidak akan menetas kalau tidak didampingi, ya atau tidak? Harus didampingi. Didampingi oleh ayam betina atau didampingi oleh kita. Kita kasih lampu yang derajatnya pas, ya atau tidak? Nah, misalnya, ini dibutuhkan lampu yang panasnya 21 derajat, kita atur, tidak boleh kepanasan. Ya, akan gagal nanti. Nah, seperti itu. Di mana pengasuh itu mesti seringkali mendampingi anak asuhnya dan memotivasinya agar terus-menerus bersikap jujur. Nah, terus-menerus artinya membentuk kebiasaan dan berkomitmen dengan kejujuran. Dia siap berjanji akan jujur terus, punya komitmen, tidak berubah-ubah lagi. Misalnya, pengasuh melatihnya menjadi bendahara. Ini sebagai contoh. Anak itu ingin dilatih jujur. Gimana caranya? Ya ditunjuk misalnya jadi bendahara. Kemudian diikuti dan diperhatikan melalui berbagai event. Jadi kita lihat bagaimana ini anak ini pegang uang. Bisa atau tidak? Bagaimana? Jujur atau tidak? Dalam berbagai kegiatan, dalam berbagai transaksi, itu kita beri kepercayaan nih uangnya. Kita beri kepercayaan. Untuk kita coba lagi. Supaya kita yakin bahwa anak ini memang betul-betul jujur. Maka berikutnya setelah kita membebani dia dengan suatu tugas, kita periksa hasil tugasnya. Berikutnya, jika terbukti dari berbagai kesempatan dan peluang itu di mana dia selalu bersikap jujur atau merespon, maka segera diapresiasi. Misalnya dengan mengatakan, hebat engkau bendahara yang jujur. Ini sebagai bentuk reinforcement. Ya. Sampai di sini bisa dimengerti? Kemudian, jika terbukti dari berbagai kesempatan dan peluang itu, di mana dia selalu bersikap jujur, ini respon dari si anak asuh atau peserta didik kita, responnya bagus, selalu bersikap jujur. Maka segera diapresiasi, jangan terlambat.
segera didukung, diapresiasi. Misalnya dengan mengatakan, hebat engkau, bendahara yang jujur engkau ini. Ini sebagai bentuk reinforcement. Jika yang terjadi justru sebaliknya, maka perlu mengulang kembali pembinaan dari tahap awal lagi. Jadi kita bayangkan kalau ternyata kita gagal, ya anak tetap aja bohong. Contohnya misalnya begini, ini anak kita uji masih punya bohong apa enggak, masih suka bohong apa enggak. Dia biasa duduk di mana? Oh ini nih, di sebelah sini dia biasa duduk. Maka di situ kita selipkan uang 100.000. Taruh. Kemudian kita perhatikan berikutnya. Ternyata dia duduk di situ. Udah, kita tinggal. Habis itu kita lihat uangnya hilang atau tidak? Hilang. Nah, kita tunggu berikutnya. Dia bikin pengumuman atau tidak? Kalau dia sudah berubah menjadi jujur, dia akan mengumumkan pengumuman. Siapa nih yang punya uang 100.000 nih? Saya nemukan di sini. Punya siapa ini? Itu kalau dia jujur. Kalau dia hembat, dia masukin kantong, dia pergi ke Indomart, kita bilang belum berubah berarti. Belum berubah. Nah, jika yang terjadi justru sebaliknya, artinya ternyata belum berubah, dia masih tetap bohong, masih tetap tidak jujur, maka perlu mengulang kembali pembinaan dari tahap awal lagi. Maka mau tidak mau harus kita ulang lagi pelajaran ini. Ulang lagi dengan pemahaman, dengan keyakinan, dengan kesadaran. Terus kita tuntun sampai betul-betul orang itu atau anak itu menyadari. Nah, seperti itu. Silakan, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah kebersamaan kerja. Ada katakanlah misalkan kita punya teman tim 3 orang. Sementara yang satu ini dia selalu memberikan contoh, dia istilahnya agak baiklah, tapi dia tidak ngomong, tapi dengan syarat praktek gitu. Kamu nggak usah begini, karena sudah capek ngomong. Artinya kita kasih contoh yang baik, ini, tapi tidak sadar juga gitu. Gimana caranya? Iya, meniru itu kan istilah lainnya adalah mirroring atau duplikasi, ya kan? Meniru itu bahasa lainnya adalah mirroring itu kaca cermin itu. Yani kita bercermin, kita akan melihat tiruan kita ada di situ, ya atau tidak. Atau duplikasi, kita menduplikasi satu lembar menjadi 2 lembar. Nah, kita tahu bahwa mirroring atau duplikasi itu berpengaruh. Tapi yang jadi masalah tidak berpengaruh untuk orang yang tidak sadar. Anak kecil itu meskipun kecil sadar kerjaannya meniru anak itu. Anak kecil itu apa sih teorinya anak kecil dalam belajar?
Otaknya belum siap. Anak kecil itu otaknya belum siap. Sehingga apa yang selalu dia lakukan anak kecil itu? Meniru, iya atau tidak? Jadi antum melihat bertahun-tahun anak kecil itu tidak punya jurus yang lain kecuali meniru. Dan itu keaslian manusia. Manusia itu belajarnya pertama kali sebelum menggunakan otaknya, dia menggunakan apa? Mirroring dan duplikasi. Hah? Ini omongan saya benar apa enggak? Hah? Antum silakan periksa anak kecil. Hah? Dia otaknya belum siap banget, belum. Anak itu otaknya siap kalau umurnya sudah 7 tahun. Karena untuk sempurnanya sel-sel otak itu butuh waktu 6 tahun. Sehingga di tahun ke-7 itu anak baru mulai masuk SD. Baru dia punya pemahaman yang kuat, mampu untuk mencerna, menghafalkan dengan bagus, menganalisa, melakukan sintesa dan sebagainya. Itu nanti kalau umurnya sudah 7 tahun. Tapi di saat dia masih kecil, masih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, jurus apa yang banyak digunakan anak? Mencontoh atau meniru. Nah, meniru atau mencontoh itu butuh kesadaran. Butuh kesadaran. Ya atau tidak? Antum dari rumah tidak mengerti caranya sholat, tapi malu untuk bertanya. Malu, saya sudah tua kayak gini masih nanya-nanya, akhirnya saya diketahui orang kalau saya masih bodoh. Maka apa pekerjaannya? Niru, ya atau tidak? Berdiri di sebelah, kita tiru. Apapun yang dilakukan oleh orang sebelah kita, yaitu perbuatan kita, ya atau tidak? Dia dengan kesadarannya bahwa inilah caranya dia dalam belajar. Caranya dia dalam belajar. Nah, kalau orang tidak sadar, dikasih contoh, tidak berbekas. Kenapa? Karena tidak sadar. Kenapa para sahabat radhiyallahu anhum cepat sekali mereka belajar? Karena mereka sangat siap mencontoh siapa? Mencontoh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW disebutnya apa? Suri tauladan atau uswah hasanah. Allah tahu betul nih manusia. Manusia itu sangat suka untuk meniru, ya atau tidak? Sangat cepat dalam meniru. Lebih mudah mana berkreasi atau meniru? Lebih cepat meniru lah. Berkreasi itu butuh waktu yang sangat lama. Begitu. Jadi yang menghambat, kenapa kok tidak cepat orang belajar? Karena meniru itu butuh apa? Butuh kesadaran. Kalau kesadarannya nggak ada ya percuma. Walaupun dikasih contoh yang hebat juga nggak berubah. Ya itu tidak. Antum punya tetangga orang Inggris, mestinya antum cepat bisa bahasa Inggris kan? Itu kalau kita punya kesadaran yang tinggi. Tapi kalau kita kesadarannya rendah, ya sudah orang Inggrisnya itu yang belajar bahasa Indonesia malah. Iya. Ya. Silakan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Ya. Jadi kan kalau awalnya dari kita memberikan
Salah kalau dibilang ada orang tidak suka dipuji. Salah. Setiap orang suka dipuji. Saya tanya sama antum semua. Ada nggak di antara antum ngacung? Saya tidak suka dipuji. Nanti saya buktikan dia bohong. Iya, ada di antara kita orang yang tidak suka dipuji, tidak senang. Senangnya malah dihina. Ada. Di antara kita yang senangnya malah sebaliknya, senang dihina. Ada. Gak normal orang sarap itu, Jadi bohong kalau ada seseorang itu tidak suka dipuji. Hanya saja jurus pujian kita yang belum pas, belum pas. Jadi ternyata memuji itu ada jurusnya, Kalau kawan dia yang muji dia demen banget tuh, karena cep kena betul kalau kawannya yang ngomong. Ternyata perlu pujian pakai bahasa slang. Pakai bahasa apa? Bahasanya mereka ini bahasa gaul. Iya atau tidak? Lebih diterima sama dia. Ternyata ada jurusnya memuji itu. Bukan dia tidak suka dipuji, suka dipuji. Ini teori ini bukan teori baru berumur 10-20 tahun. Teori kuno ini, SRRI ini. Ini namanya teori behavior. Teori behavior. Behavior itu adalah teori perilaku. Bagaimana merubah perilaku orang. Itu umurnya sudah ratusan tahun. SRRI ini bukan baru ditemukan kemarin. Bukan, ini sesuatu yang lama. Sesuatu yang sudah sangat lama. Nah, jadi yang jadi masalah di saat kita itu ingin merubah, kemudian kita ingin melakukan SRRI stimulus, kita pancing, kita rangsang, dia berbicara, dia berbuat, dia bersikap. Alhamdulillah, ternyata sesuai target. Karena kita memang sudah perhitungan betul. Dia akan begini, dia akan bilang begini, dia akan bersikap begini, dia akan berbuat begini. Kita target tuh, bahwa nanti responnya akan begini. Begitu sesuai dengan target, kita reinforcement. Reinforcement itu adalah segala bentuk apresiasi. Segala bentuk apresiasi. Yani boleh menggunakan hadiah, boleh menggunakan pujian, boleh kita menggunakan apa saja yang membuat seseorang itu tersanjung, membuat seseorang jadi semangat, membuat seseorang itu merasa bahwa ini baik, ini benar, maka saya harus ulang-ulang lagi, harus saya terus meneruskan. Karena ini bagus, karena ini benar, maka akan menjadi sifat dia, menjadi karakter dia. Karena apa? Dia terus mengulangnya. Kenapa? Karena kita mendukungnya, kita mengapresiasinya. Nah, itu penting sekali. Kadang-kadang kegagalan kita orang tua itu tidak mau mengapresiasi anak. Mungkin kita akan salah paham tentang ikhlas. Salah paham tentang ikhlas. Kita bilang dipuji, ya nanti tidak ikhlas. Loh, ini yang kita hadapi ini anak kecil atau siapa? Yang kita hadapi, yang kita mau rubah itu anak kecil. Kalaupun orang dewasa, itu orang dewasa yang kekanak-kanakan, yang tidak dewasa. Gede bongsor badannya aja, tapi kenyataannya tidak dewasa. Maka dia sangat membutuhkan pujian, sangat membutuhkan apresiasi. Karena itu cara untuk membuat orang bersemangat, termotivasi, begitu. Ya, ada lagi? Ya.
Assalamualaikum. Dalam penyampaian pendapat itu dari sisi orang tua boleh nggak menyampaikan dengan sedikit dalam arti kiasan bohong gitu ya, dalam arti kiasan. Soalnya pas-pas dulu orang-orang tua dulu itu dalam mendidik anak suka menggunakan kata-kata kiasan. Satu contoh, kalau suatu saat waktu maghrib gitu ya, jangan di luar, banyak setan lewat terus masuk. Nah, itu kan suatu kata-kata yang tidak nyata. Tapi faktanya ini jadi seperti bapak-bapak sekarang. Pasnya begitu Pak. Terus tadi Ustadz sampaikan, tidak ada telur yang tidak akan menetas kalau tidak ada dingkramin. Padahal teknologi sekarang bisa menetas dengan sistem listrik. Nah, itu kan punya fas-fas masing-masing. Itu maksud saya. Bagaimana Dok? Ya, jadi tadi teorinya kan namanya teori pendampingan ya Pak. Ayam mengerami telur, kemudian diganti. Nah, pendampingannya tetap ada Pak. Bukan telurnya ditaruh begitu saja. Ternyata harus dikasih lampu misalnya. Atau dikasih apalah yang membuat ruangan tadi misalnya suhunya mencapai suhu yang tepat berapa begitu, misalnya 21 derajat misalnya. Misal contoh. Nah, kita tahu kata-kata kiasan, kata-kata singgungan itu akan bermanfaat, akan mempan kalau orangnya sadar. Kalau orangnya tidak sadar, ya kita sama saja dengan memukul pohon, memukul balok Pak. Gak berubah, tiang itu kita pukul-pukul juga gak bergerak. Jadi pastikan bahwa orang ini memiliki kesadaran yang bagus. Kalau orang ini memiliki kesadaran yang bagus, kita singgung sedikit saja, mengerti dia. Kita kasih kata kiasan sedikit saja. Yani di saat seseorang itu sekedar dengan satu kata, dua kata, nah tak elok ini, tak bagus. Langsung berhenti. Malu dong. Langsung berhenti. Kenapa? Kesadarannya bagus. Tapi kalau anak ini ndablek, anak ini jenis manusia yang ternyata kesadarannya rendah, dikasih kata-kata kiasan, entah dia tidak paham, entah dia tidak mau paham. Yang jelas dia tidak membutuhkan apa yang kita katakan. Kenapa? Tidak sadar kok. Tidak sadar. Jadi kesadaran itu pada akhirnya titik, yakni perubahan itu. Titik perubahan itu adalah sadar. Kalau sudah ada sadar, maka mudah sekali membuat orang berubah. Tapi kalau belum sampai ke titik sadar, merubah orang itu sulit. Begitu. Iya. Bisa diterima Pak? Ya. Dulu enggak, soalnya orang-orang tua dulu kan begitu Pak. Kalau ada anak gadis makan di tengah pintu aja, jangan makan gitu, nanti enggak laku kawin. Kan itu kan biasa. Iya. Betul kan? Padahal itu sebetulnya enggak sopan. Tujuannya kan begitu. Makan ya di tempatnya, meja, makan kan gitu kan. Iya. Tapi yang Bapak perlu pastikan kan, yang diajak ngomongnya orang-orang sadar kan Pak? Ya pasti. Iya, itu masalahnya. Ini kita berhadapan dengan anak-anak yang bisa jadi nggak punya kesadaran yang tinggi, kesadarannya rendah banget. Contoh misalnya ada anak duduk di kursi, ada orang tua terus berdiri. Bapak kasih kiasan misalnya, Lombok yang sopan, nggak paham dia, tetap aja duduk. Padahal di sebelahnya ada orang tua berdiri.
Bapak kasih lagi kata-kata yang lain. Sing nom ngalah toh, yang muda ngalah, masih nggak paham juga Pak, iya atau tidak? Jadi pada dasarnya titik perubahan itu disadar, orang sadar atau tidak. Kalau ada unsur sadar, maka mudah dengan kata-kata yang halus, dengan singgungan-singgungan, dengan kiasan-kiasan, orang mudah dirubah. Tapi harus sadar orang itu. Kalau tidak sadar, yang halus-halus bila perlu pakai pistol nggak berubah dia. Kenapa nggak sadar dia? Seperti itu. Ya. Ya silakan, ada lagi atau cukup? Cukup ya. Baiklah, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.